Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas 5A, yaitu pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, pada pembelajaran matematika pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu tentang kekongruenan dan sudut dari bangun datar, yaitu bangun datar yang kongruen. Anak-anak semua, silakan kalian buka buku matematikanya, yaitu pada halaman 45 sampai halaman 51. Di situ terdapat gambar, yaitu Farida, yang mana beliau telah berkata, apakah mungkin memahami bentuk hanya dengan kata-kata? Farida sedang menggambar segitiga pada buku berpeta dengan ukuran peta 1 cm. Dia meminta temannya untuk menggambar bangun yang sama. Dia mencoba untuk menjelaskan bangun tersebut dengan kata-kata di papan tulis. Jadi pada hari ini Farida telah berkata, yaitu akan menggambar bangun segitiga ABC. Yang mana gambar segitiga ABC tersebut yaitu panjang BC adalah 3 cm. Panjang garis tegak lurus dari A ke BC adalah 2 cm. Marilah anak semua kita belajar bersama bagaimana cara menggambar segitiga ABC tersebut. Yang pertama, ambillah penggaris. Kita garis lurus, yaitu garis B ke C, yang mana panjangnya adalah 3 cm. Kita pakai penggaris. Ya, kita garis dulu dari B ke C, yaitu panjangnya 3 cm. Kemudian untuk mengetahui tegak lurus, kita bisa menggunakan busur. Kita garis tegak lurus ke atas, ya, yaitu sepanjang 2 cm. Jadi panjang sisi A ke B itu 2 cm. Panjang sisi B ke C 3 cm. Jadi anak-anakku semua, seperti inilah segitiga ABC dengan panjang BC 3 cm dan AB 2 cm. Kemudian untuk mempelajari tentang segitiga yang kongruen, perhatikan langkah-langkah berikutnya. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun datar tersebut tepat berimpit saat bangun yang satu diletakkan di atas bangun yang lain. Saya ulangi, dua bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun datar tersebut tepat berimpit saat bangun yang satu diletakkan di atas bangun yang lain. Misalnya di sini Bapak punya segitiga ABC dan segitiga KLM. Kedua segitiga ini dikatakan kongruen apabila diletakkan di atasnya segitiga ABC atau KLM diletakkan di atasnya segitiga ABC itu berimpit sama persis. Itu makanya dikatakan bangun segitiga tersebut adalah bangun segitiga yang kongruen. Berikut ini beberapa contoh bangun yang kongruen. Dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan besar sudut apit dari kedua sisi tersebut juga sama. Berikut ini ada segitiga FDE sama MKL. Dua segitiga ini dikatakan kongruen atau sama persis apabila sisi FD itu sama panjangnya dengan MK, sisi DE sama panjangnya dengan KL, kemudian sisi FE sama panjangnya dengan ML, dan sudut yang dibentuk ketiga sudut segitiga ini juga sama besar. Sudut D sama dengan sudut K.
Sudut F sama dengan sudut M besarnya. Sudut E sama dengan sudut L. Ketika semuanya sama persis, maka dikatakan segitiga FDE itu kongruen dengan segitiga MKL. Berikut ini juga contoh bangun yang kongruen, yaitu panjang RQ sama dengan CB, panjang QP sama dengan BA. Termasuk sudutnya, sudut P itu besarnya sama dengan sudut A. Sudut R sama dengan sudut C. Jika kesemua sudutnya sama besar dan sisi-sisinya juga sama persis, maka dikatakan bangun tersebut adalah bangun yang kongruen. Anak-anakku semua, selanjutnya kita akan belajar membuat bangun segitiga yang kongruen. Ayo pikirkan cara menggambar segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC berikut. Jadi di buku kalian terdapat gambar segitiga. Ayo kita pikirkan bagaimana cara membuat segitiga yang lain yang kongruen dengan segitiga ABC. Caranya anak-anakku semua sangat mudah. Yaitu yang pertama, siapkan penggaris, busur, dan juga jangka. Kemudian jangka kita letakkan ujung satunya ke B, yang satunya ke C. Nanti kita pindahkan. Kemudian kita garis dari ujung ke ujung. Otomatis panjang BC sama dengan yang kita garis pada jangka. Langkah berikutnya, kita ambil busur. Setelah tadi kita gambar BC, kemudian kita ambil busur. Tengah-tengah busur kita letakkan pada titik B. Kita ukur berapa sudutnya, sudut ABC. Setelah kita lihat, ternyata sudut ABC adalah 50. Kemudian kita garis sudut ABC sebesar 50. Kita garis. Setelah digaris, kemudian kita ukur berapa panjangnya B ke A. Atau kita bisa pakai jangka. Kita kasih jangka ujungnya ke B, kemudian satunya ujungnya ke A. Nanti kemudian di sini kita akan menemukan titik perpotongan. Nah, disinilah panjang AB. Kemudian kita garis dari A ke B, kemudian dari A ke C. Kemudian terbentuklah segitiga yang kongruen, yaitu ABC. Demikianlah anakku semua langkah cara membuat segitiga yang kongruen. Selanjutnya, perhatikan berikut ini. Tadi Farida berpikir ingin membuat segitiga yang AB dua satuan atau dua kotak, pakai kertas kotak atau buku berkotak, kemudian BC 3 kotak. Inilah segitiga yang digambar oleh Farida. Anak-anakku semua, sekarang perhatikan, inilah gambar-gambar segitiga yang dibuat oleh teman Farida. Yang Yosef seperti ini gambarnya, yang Kadek seperti ini, kemudian yang Kia seperti ini, yang Dadang seperti ini. Kira-kira anakku semua, coba perhatikan, dari segitiga yang dibuat oleh teman Farida, kira-kira segitiga yang manakah yang sama dengan segitiga Farida atau segitiga yang kongruen dengan milik Farida? Coba perhatikan. Ternyata kalau kita amati, yang sama persis dengan yang milik Farida adalah segitiga miliknya Kia. Gimana caranya supaya kita tahu persis sama? Kita tinggal membalik. Nah, A kita taruh sini, C kita taruh sini, B-nya taruh sini. Otomatis panjangnya AC sama dengan AB. Panjangnya BC sama dengan panjangnya BC. Jadi anak-anakku semua, segitiga milik Farida itu persis atau kongruen sama milik Kia. Sekarang tugas kalian adalah membuat segitiga yang kongruen, yaitu buatlah gambar segitiga bebas. Terserah kalian menggunakan ukuran berapapun. Buat segitiga di lembar kertas.
Kemudian setelah segitiga yang kalian buat terbentuk, buatlah kembali segitiga yang lain yang kongruen dengan segitiga yang pertama yang kalian buat. Anak-anakku semua, selamat mencoba ya. Selamat belajar di rumah. Demikianlah pembelajaran matematika pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.